Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa di dunia entertain hari ini. Kok aku denger-denger ada beberapa perseteruan, ada yang sampai menempuh jalur hukum juga gitu guys-guysku. Jadi daripada berlama-lama yuk mendingan langsung aja kita tonton, kita lihat apa sih sebenarnya sedang terjadi di dunia entertain hari ini. Dokter beneran nih pengen tutup mulutnya Kak Niki. Diperjelas lagi di situ gitu. Iyalah aku mau damai-damai aja biar aku bisa jualan. Lagian dokter gimana sih? Masa dokter jual skincare berbahaya? Iya yang dibeli Kak Niki itu udah aku tarik semenjak dia udah dapetin itu di e-commerce. Kan aneh. Itu ada loh di rekaman 9 menit. Dan gue inget banget. Dan itu bisa jadi bukti Oh juga. iya, tapi kan tidak diindahkan sama Polda Cyber. Loh, Itu. alasannya? Buktinya gue dijadiin tersangka hari ini. Oh ini masalah ini teman-teman, masalahnya Kak Nikita Mirzani dengan seorang dokter yang bernama Reza Gladys ya, yang mempunyai produk di mana itu katanya Nikita Mirzani itu ngasih apa istilahnya ancaman atau eh, pemerasan gitu teman-teman. Tapi kemudian ini menurut Nikita Mirzani itu bukan sebuah pemerasan tapi itu uang endorsan. Nah sampai detik ini sudah masuk di jalur hukum, bahkan Nikita Mirzani ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kita harus lihat dulu nanti proses hukumnya seperti apa. Buat Laura. Laura sudah bukan anak kecil lagi. Oh, Sebentar lagi ini 18 masalah tahun. anaknya pesan Nikita Cobaan Mirzani di teman-teman. hidup kamu itu besar sekali, nak. Mungkin Untukmu yang telah lama ditunggu, lagu ini tercipta untukmu. Aduh, sampai belum sempat ngomong tapi Nikita Mirzani sudah Sentuhan menangis teman-teman. bahagia. tau gitu namanya tadi gue di seorang Bandung ibu, aja teman-teman. bilang nggak bisa rutin. Sabar deh. Tuhan telah Dan pasti gue udah kembali. Dia pasti sadar. Tapi ini mudah-mudahan kau nanti hadir entah kapan ya Laura nonton. Laura, apapun masalah yang sudah terjadi, walaupun kamu dulu pernah memilih jalan untuk jauh dari Ibu Ami karena ingin memilih kebebasan dan akhirnya kebablasan, apapun yang sudah terjadi Ami sudah maafkan. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk Laura ke depannya supaya lebih berhati-hati lagi. Mimi juga mau minta maaf kalau parenting Mimi mungkin untuk anak satu-satunya perempuan Ami terlalu ketat karena hanya Laura, anak Mimi perempuan satu-satunya. Laura harus mengerti. Laura tahu Mimi banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk kehidupan Laura dan adik-adik. Untuk masa depan anak-anak Mimi supaya kalian bisa hidup dengan sejahtera, mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan kehidupan yang layak. Semua Mimi lakukan, mau Mimi diserang orang, mau orang ngatain Mimi apa, Mimi gak peduli asalkan anak. Emang kalau dari dulu kita melihat sosoknya Nikita Mirzani begitu apa istilahnya ya, begitu sesayang itu sama anaknya. Meskipun sempat beberapa waktu yang lalu pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kasusnya Fadel dan juga Loli yang mana itu anak dari Nikita Mirzani. Dan kalian juga sudah tahu kan bagaimana proses panjangnya sampai di titik ini. Loli sudah kembali ke ibunya, sudah membaik ya kondisinya. Itu jelas lah, itu membuat haru Nikita Mirzani. Sampai maksa suruh nyebut harga. Tapi ini dapat 4M, kronologisnya dapat lah. gimana? Dia mau nyuap mulut. Gokil, gila, ini bakalan seru banget nih. Karena kan sekarang nih kita jadi tersangka ya guys. Tapi nggak cukup sampai di situ. Bukan itu tandanya bahwa nih kita bersalah, enggak. Jadi tersangka belum tentu bersalah. Nanti kan ada pengadilan dan akan mengeluarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak nih. Ya kan? Apakah dari kedua belah pihak ini bukti-bukti dan saksi-saksi yang dikeluarkan nanti di pengadilan
akan lebih memberatkan untuk kasus pemerasan atau penyuapan. Nah itu Oh, ada penyuapan, opsi penjebakan, itu ya, dan juga mesti diselidiki semuanya. Mesti diselidiki semuanya. Kenapa harus membuat jebakan dengan terus menelpon ya? Kalau benar seperti yang katanya Nikita tadi, menelpon. Jadi kalau orang memeras itu kan kita yang ditelepon orang, kita yang diancam. Jadi kita menerima telepon. Biasanya seperti itu kalau pemerasan. Ayo, kalau kamu nggak mau bayar saya akan bla 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 bla. Baru kita transfer. Tapi kalau ini kita yang terus menerus approach dan itu ada buktinya nanti, itu udah bukan pemerasan menurut aku ya, matanya orang awam. Tapi adalah upaya untuk menyuap, menyogok. Nah, kenapa harus menyogok? Itu juga harus diselidiki lagi di pengadilan, dikorek lagi. Ada apa dengan bisnisnya? Ada apa dengan latar belakangnya sampai harus mencari Nikita Mirzani, ya kan, sampai melalui Mail bertanya soal harga, menawarkan harga, sehingga terjadilah transferan sejumlah 4 miliar tersebut. Jadi aku nggak sabar sih nunggu babak berikutnya dari kasus ini, oke? Dan tetap semangat buat Nikmir. Gue tetap percaya sama lu, gue tetap yakin bahwa apa yang lo omong itu benar. Lo nggak yang bohong-bohong atau triki-triki. Emang lo terima uangnya ya karena lo tawarin, ya siapa yang nggak mau 4 miliar. Gue juga ada yang nelfon gue, gue kasih lo 4 miliar ya, hayu buruan transfer. Ya dong, ya kan, secara kan kerjaan kita emang cuap-cuap ya. Tapi pada akhirnya terus lo dilaporin seolah-olah lo yang memeras, itu sih nanti kita buktiin di pengadilan ya teman-teman. Kira-kira menurut kalian emang perlu mana bukti yang lebih juga kuat nih? Bukti kasus pemerasan atau penyuapan alias sogok menyogok? Ya, Om. Nikita Mirzani tersangka. Harusnya mediasi atau restoratif justice. Karena kalau pemerasan kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Iya juga ya. Minta polisi jangan berat sebelah. Kayaknya ini udah lama juga. Nggak ada sih, orang bisa baru-baru mengumpulkan ini. 4 miliar kalau nggak ada sebab akibat. Tidak ada asap kalau nggak ada api. Itu endorse. Dan biasa. Dunia medsos itu ditransfer tanpa ada kontrak tuh biasa. Jadi kalau misalnya Nikita Mirzani di penjara bisa, tapi saya yakin Nikita akan bebas. Dan segera polisi tekan aja. Kenapa ditakut-takutin? Periksa apakah obat skincare itu mengandung racun yang bisa membahayakan. Karena ada beberapa yang disidik polisi. Kalau itu memang benar, ya tangkap dua-dua. Jadi jangan berpihak pada yang banyak uang, tapi berpihak pada yang tengah. Walaupun Nikita ada salah, ya tinggal buat perdata aja. Karena Nikita kan jelas ada rumahnya, tinggal digugat, kembalikan uang. Tapi kalau Nikita pernah mengatakan itu barang bagus, kan awalnya kan karena kritik nilai penjualan 50M turun ke 5M kan. Kemudian dikasih uang lah supaya ngomong yang baik-baik. Naik lagi kan, untung kan. Jadi 5 miliar dibanding daripada 50 omset masih untung 5. Itu kan dianggapnya biaya iklan. Dan bisa kita buktikan bahwa Nikita adalah endorsement. Yang dimana itu biasa. Jangankan 5 miliar, 20-30% atau bagi hasil itu biasa. Dan itu bisnis daripada media sosial dan TikTokers maupun Instagram. Ternyata Tapi masa banyak yang bilang jengkel katanya bukan ini cuma dalam orang kasus awam yang kita ini teman-teman, tapi adanya kejanggalan pengacara Bang, Fartabas juga segi merasa ada laporannya kejanggalan. sendiri. Kalau abang sendiri melihatnya seperti apa sih bang? Apalagi tadi abang menjelaskan bahwa hal itu sebuah yang wajar gitu karena dalam sistem kerja endorsement juga ya bang ya. Iya, wajar aja. Kecuali bisnisnya jual bakso, omsetnya 1 bulan 50 juta, dimintain 4 miliar, boleh. Ini triliun. Jadi wajar gitu. Justru orang udah membayar, bilang diperas, itu namanya kurang ajar. Lawan aja nih kita, hajar aja. Jangan takut di penjara, masuk penjara juga nggak apa-apa kan, pernah di penjara tuh.
Nanti sini kalau perlu buktinya kasih ke saya biar saya laporin balik ini siapa yang mengganggu kita. Ternyata nggak cuma orang awam aja yang melihat ada kejanggalan teman-teman, tapi seorang pengacara juga melihat kalau kasusnya Nikita Mirzani sampai tiba-tiba Nikita Mirzani ini ditetapkan sebagai tersangka itu juga penuh kejanggalan gitu loh. Makanya kita perlu ngikutin kasus ini, kita ikutin bagaimana nanti kelanjutannya teman-teman gitu ya. Nah selain Nikita Mirzani ada lagi nih, kayaknya aku dengar-dengar ada yang lagi berseteru lagi. Kalau ini dari kalangan artis dan juga komedian. Komika Nopek Novian jadi sorotan setelah pedangdut Happy Asmara mengunggah beberapa Instagram story penuh amarah pada 17 Februari 2025. Dalam unggahannya, Happy merasa tersinggung dan marah setelah menonton video dari segmen Titik Kumpul di kanal YouTube Tuah Kreasi, yang memperlihatkan interaksi antar Arie Kriting, Mamat Alkatiri, Abdur Arsyad, Yono Bakri dan Nopek Novian. Kita cari vokalis yang kalau manggung jelek ya, pasti ada lah. Tidak ada. Aura di panggung itu. Siapa nih Kak? Bikin orang. Siapa Nopek? Siapa? Gilga? Enggak. Gara-gara cuplikan video tersebut, Happy yang sedang hamil merasa tersinggung. Dalam unggahannya, pedangdut 25 tahun itu menulis pernyataan yang langsung menyerang Nopek. Setelah melihat unggahan Instagram story dari Happy Asmara, Nopek Novian merasa terkejut dan bingung. Kan dari acara Titik Kumpul ya. Nah itu lagi biasa kan mereka lagi ngobrol-ngobrol atau apa sih gitu ya, membahas soal ada nggak yang penampilannya di panggung itu jelek gitu kan. Terus habis gitu tiba-tiba kok menyasarnya malah ke Gilga, which is itu adalah suaminya Happy Asmara. Jadi Gilga itu kayak dibilang ya kan ada yang nirukan lah gayanya. Terus kalau nyanyi kan dia tengah-tengah itu tiba-tiba suka jadi scream gitu-gitu ya. Nah itu dianggap sebagai kok kayaknya jadi menghina Gilga, sehingga Happy Asmara kemudian posting. Di situ dia kayak protes. Yang dia protes itu ya sama stand up comedian yang namanya Nope. Ya karena sempat Arie Kriting itu sebelum menyebut nama Gilga dia bilang siapa Pe? Oh Gilga gitu ya. Tapi emang nggak tahu deh. Padahal Nopenya nggak ada di situ ya. Ya di situ tuh cuman ada Yono. Terus apa sih itu Mamat ya? Mamat Alkatiri, ada Abdur Arsyad, ada Arie Kriting. Satu lagi Pras Teguh gitu. Jangan-jangan ini salah orang gitu, maksudnya kan manggilnya emang Arie Kriting tadi jelas sekali memanggil Pak gitu ya. Cuma kan nggak selalu itu Nopek gitu, bisa aja orang lain karena posisinya itu di orang yang ada di balik layar teman-teman. Gitu ya kan. Tapi yang naik siapa Gil itu si Arie Kriting gitu kan. Terus yang paling ketawanya paling kenceng si Yono sih, iya kan. Nah ini Happy Asmara ya bilang gini, astagfirullah Nope jelek banget manggungnya gitu loh cara ngomongnya ya. Misalnya, emang jelek banget ya manggungnya suamiku. Ya udah deh yang paling jelek, paling buruk. Ya tolong udahlah jangan disenggol-senggol keluarga kecil aku yang sudah adem ayem. Aku tuh udah segala-galanya udah ngalah gitu ya, udah nggak ikut-ikut gitu ya. Kenapa sih gitu? Kamu katanya jaluk sepuro apa sih? Udah minta maaf. Kamu udah minta maaf, udah tak kasih minta maaf, tapi maaf apa? Tapi astagfirullah sakit banget meski ini cuman bercandaan aja, tapi ya kan nggak apa-apa video ini viral deh. Tak bantu Pe. Semoga lancar terus ya rezekimu ya, padang terus jalannya lancar terang gitu, anggon golek rezeki sing ngene iki gitu. Ya itu aku nggak ngerti deh terjemahan, aku jauh-jauh bohongnya gitu kan. Kurang fasih. Seperti apa sih sebenarnya obrolan itu yang sampai menyinggung Happy Asmara dan juga Gilga juga posting ya. Kita lihat dulu yang berikut ini. Kita cari vokalis ini yang kalau manggung jelek ya, ininya teman-teman ya. pasti ada lah. Tidak ada. Aura di panggung ya. itu. Siapa nih Kak? Bikin orang. Siapa Nopek? Siapa? Tuh kan, Gilga? ini ketika Arie Kriting yang menyebut Gagah sumpah. Jangan gitu lah, gagah. Saya merasa itu gagah, apalagi gagah. Gagah. Sama gini Bang Pras. Nah, ini tuh gagah. Gagah aja. Nuga aja. Gitu ya. Gilga coba storynya Gilga bunyinya adalah kita lihat ya. Cari panggung untuk hidup keluarga, mirisnya hidupmu saudara melakukan segala hal demi eksistensi belaka. Seberapa besar wadahmu sampai ganggu lapak tetangga. Wih, curhatan aja dia sampai berima ya kan.
Enggak juga ya, gimana sih? Lanjut berikutnya, ada lagi komentarnya? Ada lagi? Story-nya, iya. Ini dari Nope, itu Gilga cuma satu itu doang, di satu kesel. Terus dari Nope, ya ternyata habis Happy Asmara posting itu, Gilga juga posting itu, kayaknya banyak tuh fans-fansnya Gilga yang kemudian jadi berkomen ke Instagramnya, sosial medianya Nope. Nope kaget, dia bilang gini, lo, oh Nopo iki rame-rame, wong ora Jawa, wong ora Jawa apa-apa kok digempur hujatannya tiba-tiba ki piye kacau Indonesia katanya gitu ya. Dia bilang kaget nih kenapa tiba-tiba rame, orang aku nggak ngomong gitu kan. Perkara video dia nggak ngomong apa-apa. Coba dirungokke, coba dengerin. Aku muni nggak ada aku ngomong gitu bang, tolong dirungokne neh. Nah, akhirnya artinya coba didengerin lagi. Ternyata setelah aku dengerin lagi, emang nggak ada suaranya ya. Nah, kan nggak ada suaranya tuh. Terus gimana coba teman-teman nanti mungkin bisa dengerin lagi gitu ya soal video yang tadi gitu. Memang benar Ari Kriting itu menyebut P gitu ya, cuma nggak ada suaranya gitu loh, nggak ada suara respon dari Nope-nya gitu loh teman-teman. Coba nanti didengerin lagi ada apa tidak gitu. Bang Ari, siapa Pe? Oh ini Gilga, komentar dari ketawa semuanya. Tapi di situ konteksnya dari bukan ngetawain Gilganya, ngetawain Nope yang sedang panik. Kita cari vokalis yang kalau manggung jelek ya. Kan dari Bang Ari, siapa Pe? Gilga, ketawa semuanya. Tapi di situ konteksnya bukan ngetawain Gilganya, ngetawain Nope yang sedang panik. Kita cari vokalis yang kalau manggung jelek ya. Siapa nih kak? Bikin orang. Siapa Nope? Siapa? Gilga? Nah karena saya dekat sama Nope, saya banyak mendengar histori Nope. Bagi saya itu lucu sekali. Karena pas Bang Ari bilang siapa Pe? Gilga. Itu Nope sepanik-paniknya kayak Bang jangan bang. Bagi saya itu lucu banget. Tapi memang ketawa saya ngeselin sih, maaf ya. Aduh, kenceng lagi. Maaf ya teman-teman, memang ketawa saya ngeselin. Saya denger juga kayak, aduh. Tapi di situ konteksnya kenapa lucu bagi kami, karena di situ di titik kumpul itu memang bercandanya memfitnah orang. Kenapa yang Bang Ari juga nyebut Gilga, karena Bang Ari tahu Nope itu sangat segan sama Mas Gilga. Jadi konsepnya kayak misalnya saya ditanya nih, siapa yang saya segenin ya? Arit Erwanda tuh abang-abangan saya dari Samarinda. Bang Ari nanya, Yon siapa komika paling kamu benci di Indonesia? Apa Yon? Arit Erwanda. Wah saya panik tuh. Nah bagi orang kepanikan saya itu lucu. Ya mungkin ada juga yang nggak lucu, yang nggak apa-apa. Itu Yono, referensi ya, aja. Bang Ari. Nope iku wong goblok, tapi arek iku jujur, atine halus, tulus, gak tau nantang wong. Nope iku sangar. Teko Nope iku aku belajar bahwa penyanyi iku suara tinggi gampang, suara merdu iku sepanganane, suara scream lho nguasai. Sing gak iso mek siji, suara minta maaf. Sabar Pe. Ramati lampu. Rek ono opo iki? Ramene iki ono sing ngomong di titik kumpul. Jare siapa yang suaranya di panggung nggak enak, siapa itu? Nah ada yang nyebut siapa? Gil. Ya intinya mungkin harus ngomong Gilga Sahid, atau mungkin juga sudah ngomong kalau Gilga Sahid sing suaranya gak enak katanya gitu. Sakjane duwe masalah opo ya. Sebenarnya kan sudah tak bilang simple, lek gak suka suaranya, gak suka karakter apanya, apapun lah tentang Gilga Sahid, tentang Happy Asmara, skip aja, skip gampang, gak perlulah kita ini opo menjelek-jelekan, karena masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan, dan masing-masing orang punya fans gitu loh. Bukan berarti koyok jarine fansnya Gilga Sahid sampai Happy Asmara itu gak iso disenggol. Ya menurut aku gak juga sih, ya bukan itu. Cuma kok koyok tak pikir wis anteng-anteng ae ya wis gak masalah opo-opo tentang Gilga. Orangnya nggak usah ganggu orang lain lah ya. Banyak juga penyanyi-penyanyi yang suaranya pas-pasan tapi juga banyak fansnya gitu. Rezekinya sendiri-sendiri gitu loh. Dan Happy Asmara itu tak lihat bikin story
ya wajar lah wong jenenge bojone dilokne kok ya. Sesabar-sabarnya orang juga kalau bolak-balik disenggol juga pasti nggak nyaman. Tak pikir ya wis adem ayem loh ya. Gilda saya, TP Asmara, siapapun itu, ada Denny Caknan sama Mbak Belbon. Iku sakjane wis aman-aman ae, anteng-anteng ae. Tapi ya kok si ono sing nyenggol. Terus si ono sing ngomong, "Oh, ya mesti ae bereaksi Happy Asmara, soalnya kan bintangnya wis redup." Koyo wae gitu loh ya. Semua wis ono rezekine dhewe. Yang tak lihat juga rezeki orang itu di off air Mbak Happy Asmara ya laris. Wong-wongi kadang-kadang komentarnya jahat-jahat kok ya. Nek gak sedengi ya wis, gak suka sih ya udah gitu loh. Gak usah komentar macem-macem, ngatain fans fanatik. Yo gak fans fanatik yo enggak. Cuman ya itulah intinya itu buat apa sih ngejelek-jelekin orang ganggu. Pokoknya komika senior lah teman-teman ya, itu pernah mengatakan di setiap bahan komika itu pasti ada orang yang dikorbankan. Orang yang dikorbankan dalam artian orang yang jadi topik di pembahasan itulah teman-teman gitu. Dan seringkali sebenarnya hal ini tuh bisa dikatakan biasa di kalangan komika gitu loh, untuk membedah buat jadi lelucon siapapun itu. Tapi ya sudah terlepas dari itu semuanya ya. Mendingan kalau memang tidak suka ya sudah, tidak usah didengerin. Daripada nanti bikin kita malah tambah dosa lagi gitu ya kan. Tapi teman-teman ya, kalau kita bicara soal Mbak Happy Asmara, ini memang seringkali merespon ya nyinyiran dari orang-orang. Ini bukan kali pertama buat Mbak Happy, sudah berkali-kali. Dan bahkan kalau kalian mengikuti sebelumnya itu pernah ini persangkaan dari para netizen ataupun para fansnya. Jadi antara fansnya Mbak Happy dan juga Mas Gilga ataupun Mbak siapa jenenge? Ataupun Denny Caknan dan juga Mbak Belbon, ini tuh saling lempar-lemparan gitu lah awalnya gitu teman-teman. Terus kemudian banyak lah gitu yang nyinyirin, dan ini sempet Mbak Happy kan sempat main film sama Mas Gilga, itu dinyinyirin oleh netizen yang juga memicu Mbak Happy Asmara itu juga mencurahkan perasaannya lewat sosial media. Happy Asmara curhat di thread soal kesedihannya setelah film yang dibintanginya, Ambiar Mak Biar, yang lagi tayang di bioskop dan banyak menuai komentar beragam. Meski dibilang menyakitkan mata sama beberapa netizen, Happy tetap bangga karena film ini dibuat dengan sepenuh hati. Fakta lain juga terlihat bahwa setelah beberapa hari filmnya tayang, penjualan tiket terbilang sepi dan terlihat kursi kosong di bioskop. Di sisi lain, film ini juga dipuji karena mengangkat cerita perjuangan para sahabat dengan mimpi besarnya, tapi hal tersebut menimbulkan tanda tanya. Kenapa film lokal sebagus ini masih kurang peminatnya? Nah, itu dia sedikit informasi sewaktu Mbak Happy itu mencurahkan perasaannya ketika film yang dibintanginya itu kena nyinyir oleh netizen. Gimana nih kalau menurut kalian semuanya? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.